semuanya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya, Gung Dewi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendidikan filosofis, yaitu landasan kritis kurikulum merdeka. Baik, apa yang akan kita bahas kali ini? Yang kita bahas kali ini adalah yang pertama, berpandangan terhadap Plato. Ya, oke. Plato berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana menuju kebajikan dan pengetahuan sejati. Banyak siswa di Indonesia yang belajar hanya untuk nilai dan ijazah, bukan untuk mencari kebenaran. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep pendidikan ideal menurut Plato dapat diterapkan untuk membangun karakter siswa di Indonesia agar lebih mencintai kebenaran daripada sekadar hasil akhir. Plato memandang pendidikan sebagai proses pembentukan jiwa untuk kebenaran dan kebajikan sejati atau the world of ideas. Dalam karya monumentalnya yaitu The Republic, Plato menegaskan bahwa pendidikan sejati bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi upaya membimbing jiwa manusia keluar dari gua ketidaktahuan, menuju cahaya kebenaran. Bagi Plato, tujuan akhir pendidikan adalah mencapai kebajikan dan kebijaksanaan sehingga manusia dapat hidup secara harmonis sesuai dengan rasionalis dan moralitas yang tinggi. Kondisi pendidikan ini di Indonesia saat ini masih menunjukkan kecenderungan instrumental di mana banyak siswa belajar hanya untuk mendapatkan nilai tinggi, ijazah, atau pengakuan sosial. Hal ini mencerminkan bahwa orientasi pendidikan lebih menekankan hasil daripada proses pencarian makna dan kebenaran. Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Plato tentang manusia yang masih berada dalam gua, hanya melihat bayangan dari realitas, bukan hakikat pengetahuan itu sendiri. Dalam konteks ini, pendidikan Indonesia perlu diarahkan kembali pada esensinya, yakni membangun potensi intelektual sekaligus moral siswa agar mencintai kebenaran dan kebajikan. Penerapan konsep pendidikan ideal Plato dapat diwujudkan melalui beberapa cara. Pertama, yaitu menanamkan kesadaran bahwa belajar adalah proses menemukan kebenaran, bukan sekadar memperoleh nilai. Yang kedua, guru perlu mendorong refleksi dan merefleksi serta dialog kritis sesuai dengan metode dialika Plato yang menekankan berpikir mendalam melalui tanya jawab. Yang kedua, pendidikan harus menumbuhkan kebajikan melalui pembentukan karakter, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Program pembelajaran berbasis ini, proyek sosial atau keteladanan guru menjadi sarana efektif untuk hal ini. Dan yang ketiga, lingkungan belajar perlu dirancang agar siswa mengalami kebenaran, kebaikan, dan keindahan sesuai dengan nilai tertinggi filsafat Plato. Dengan menerapkan pandangan Plato, pendidikan di Indonesia dapat bertransformasi dari sistem yang berorientasi pada hasil menuju pendidikan yang menumbuhkan jiwa pencinta kebenaran. Siswa akan belajar bukan karena paksaan tetapi tuntutan nilai, tetapi karena dorongan atau memahami realitas secara lebih mendalam dan menjadi pribadi yang bijaksana. Dengan demikian, cita-cita Plato tentang pendidikan sebagai jalan menuju kebenaran dan kebajikan dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan karakter siswa di Indonesia di era modern ini. Itulah tadi pandangan tentang Plato. Dan yang kedua tentang Aristoteles. Aristoteles menekankan pendidikan moral dan kebiasaan atau habit khusus di beberapa sekolah. Perilaku siswa kurang disiplin dan etika belajar menurun. Pertanyaannya, analisis bagaimana pandangan Aristoteles tentang poronesis atau kebijakan praktis dapat menjadi dasar pembinaan moral di sekolah di Indonesia saat ini. Aristoteles memandang pendidikan sebagai sarana membentuk karakter melalui pembiasaan moral atau habit dan membangun kebijaksanaan praktis. Dalam karyanya, Aristoteles menjelaskan bahwa pronesis dalam kemampuan untuk bertindak secara benar dan situasi nyata bukan hanya mengetahui apa yang baik secara teori, tetapi juga menerapkan secara bijak dalam tindakan sehari-hari. Bagi Aristoteles, kebajikan terbentuk dari pembiasaan berulang yang konsisten sehingga seseorang
itu menjadi baik bukan karena mengetahui kebaikan, melainkan karena terbiasa berbuat baik. Fenomena di sekolah di Indonesia menunjukkan menurunnya disiplin etika belajar dan rasa tanggung jawab mencerminkan kurangnya pembinaan moral berbasis kebiasaan dan kebijaksanaan praktis. Banyak siswa memahami aturan moral secara kognitif tetapi tidak memiliki peronis atau dan untuk menerapkan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, pandangan Aristoteles sangat relevan. Moralitas tidak cukup diajarkan melalui ceramah atau hafalan nilai saja, melainkan harus dilatih melalui kebiasaan dan teladan dan pengalaman langsung. Pembentukan karakter perlu menjadi bagian dari proses belajar, bukan hanya tambahan dari kegiatan ekstrakurikuler. Menerapkan Peronais di sekolah Indonesia dapat dilakukan melalui 3 langkah utama. Yang pertama, pembinaan moral dalam kegiatan sehari-hari seperti disiplin waktu, kejujuran, dan ujian, serta tanggung jawab terhadap tugas. Yang kedua, keteladanan guru sebagai model, karena menurut Aristoteles, kebijaksanaan ditularkan melalui contoh nyata, bukan sekadar instruksi. Dan yang ketiga, ada refleksi moral dan diskusi etika dalam pembelajaran, agar siswa itu mampu menimbang baik dan buruk dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, Pronesis dapat menjadi dasar bagi pendidikan moral dan tidak hanya menekankan aturan tetapi juga mengembangkan kebijaksanaan praktis yang melekat dalam karakter siswa. Dengan mengintegrasikan pandangan Aristoteles ke dalam praktik pendidikan, sekolah di Indonesia dapat menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi berintelektual, juga bijak serta berkarakter. Membantu siswa memahami bahwa moralitas sejati bukan sekadar pengetahuan, melainkan kebiasaan berbuat baik dan konsisten, sadar, dan reflektif dalam tindakannya. Oke, itu tadi yang kedua. Dan kita akan bahas mengenai Konfusianisme menekankan pada pendidikan. Oke, filsafat klasik Timur seperti Konfusianisme menekankan pendidikan sebagai jalan pembentukan manusia berbudi luhur. Khusus program Merdeka Belajar mendorong pembelajaran berbasis karakter dan kemandirian. Pertanyaannya, ditinjau sejauh mana nilai-nilai pendidikan Konfusianisme relevan untuk memperkuat karakter belajar Pancasila di Indonesia? Saya akan jelaskan sedikit bahwa filsafat Konfusianisme menempatkan pendidikan sebagai jalan untuk membentuk manusia berbudi luhur, yaitu pribadi yang bermoral, berintegritas, dan berbakti kepada masyarakat. Menurut Konfusius, tujuan utama pendidikan bukan sekedar mencapai pengetahuan intelektual, tetapi membangun karakter moral melalui kebajikan, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam membentuk keharmonisan sosial dan tantangan tentang moral yang kokoh. Prinsip self-cultivation dan pembangunan diri menjadi inti dari proses pendidikan Konfusianisme ini. Konsep ini memiliki relevansi kuat dengan paradigma pendidikan Indonesia masa kini, khususnya dalam kebijaksanaan program Merdeka Belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Program ini menekankan kemandirian belajar, karakter religius, gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Nilai-nilai yang sejalan dengan semangat Konfusianisme, misalnya nilai Ren atau kemanusiaan, sejalan dengan nilai sila kedua, sementara Li, etika dan kesopanan mencerminkan kepentingan tata krama dan penghormatan dalam budaya Indonesia. Selain itu, Junzi sebagai manusia ideal dapat disejajarkan dengan cita-cita pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, mandiri, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memperkuat karakter pelajar Indonesia, nilai-nilai Konfusianisme ini dapat diimplementasikan melalui pendidikan moral dan sosial yang menekankan keteladanan guru dan refleksi diri serta tanggung jawab sosial. Pembelajaran berbasis proyek dan Merdeka Belajar dapat menjadi sarana membangun
Cultivation, di mana siswa tidak hanya belajar secara kognitif tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral melalui pengalaman nyata. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan Konfusianisme tetap relevan dan dapat memperkaya praktis pendidikan praktek di Indonesia, menjadikan pelajar-pelajar sebagai pribadi yang cerdas, beradab, dan berbudi luhur. Saya lanjut untuk yang keempat. Yang keempat adalah Rein Descartes atau mengajarkan rasionalisme dan berpikir kritis. Kasusnya itu adalah banyak siswa masih belajar secara hafalan tanpa memahami makna konsep pertanyaan. Jelaskan bagaimana pendekatan rasionalisme direktis dapat diterapkan dalam kurikulum Merdeka Sains Indonesia agar lebih kritis dan efektif. Jadi filosofi inti Rein adalah menekankan pentingnya berpikir kritis dan relatif, dan prinsipnya adalah Krigo Korosum, aku berpikir maka aku ada. Konsep kunci yaitu pengetahuan sejati dicapai melalui keraguan metodis dan penalaran rasional pendidikan, yaitu ideal membangkitkan kemampuan berpikir analisis bukan menghafal. Dan konteks Indonesia, yaitu khusus di Indonesia banyak siswa belajar sains secara hafalan tanpa memahami makna konsep. Penerapan konsep Descartes adalah menekankan dan menerapkan strategi pembelajaran berbasis inquiry dan refleksi, yaitu siswa didorong mengajukan pertanyaan kritis, merumuskan hipotesis, dan menganalisis, bukan hanya mengikuti langkah praktikum. Menggunakan double method, yaitu keraguan metode, atau menantang siswa untuk meragukan asumsi dan mencari bukti rasional, yang dimana hasilnya siswa akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan reflektif sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, yaitu ada tentang John Locke memandang manusia sebagai tabula rasa atau lembaran kosong yang dibentuk oleh pengalaman. Kasusnya, guru masih menjadi pusat pembelajaran dan kurang memberikan ruang eksplorasi bagi siswa. Pertanyaannya, uraikan bagaimana teori empirisme Locke dapat menginspirasi pendekatan student-centered learning dalam konteks kurikulum Merdeka Belajar. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada teori Locke sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menempati siswa sebagai subjek aktif atau student-centered. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk belajar dimanapun dan kapanpun dan dengan siapapun. Implementasi melalui project-based learning, inquiry learning, dan discovery learning agar siswa terlibat langsung dalam pengalaman belajar. Dan guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan kaya pengalaman, bukan sumber pengetahuan yang tunggal. Jadi, hasilnya akan menumbuhkan kemampuan bernalar kritis, kreativitas, dan kemandirian siswa. Oke, yang keenam kita akan bahas tentang John Sequist. Melalui bukunya, menegaskan bahwa pendidikan harus selaras dengan alam dan perkembangan anak. Kasusnya, tekanan akademik tinggi sering membuat anak kehilangan mental belajar atau minat belajar. Pertanyaannya, analisis bagaimana yang menjadi prinsip pendidikan alamiah agar dapat menjadi solusi bagi anak yang krisis motivasi belajar di sekolah di Indonesia. Penerapannya yaitu prinsip reusis relevans, yaitu seperti harus menyesuaikan minat, ritme, dan kebutuhan anak, memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi, bermain, dan pembelajaran berbasis pengalaman yang menyenangkan, sesuai dengan pendekatan student-centered learning dan project-based learning dalam kurikulum Merdeka Belajar, yang nantinya akan menghasilkan siswa yang menumbuhkan motivasi intrinsik dan mengembalikan kegembiraan belajar tentunya. Oke, yang ketujuh, itu ada tentang Paulo yang mengatakan bahwa sistem banking education yang menindas kebebasan berpikir, yaitu kasusnya banyak peserta didik masih menjadi penampung informasi, bukan menciptakan makna. Jadi pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep pendidikan pembebasan FIRE dapat diterapkan untuk menciptakan budaya belajar yang dialogis dan kritis di Indonesia. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Semoga
bermakna.